يا عظيم أنت العظيم طاهر القلب نقي الذاكر. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenung sejenak, berpikir bahwa sebenarnya memang kita ini tidak akan lama tinggal di dunia. Kita tidak akan selama-lamanya hidup di dunia. Kita di dunia hanyalah berlalu sebentar saja. 100 tahun yang lalu tidak ada satupun dari kita yang sudah lahir di dunia ini. 100 tahun yang akan datang, insya Allah semua yang duduk di majlis ini sudah tidak ada di dunia. Sudah pada meninggal dunia semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang yang tinggal di dunia ini, bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun kuatnya, bagaimanapun sehatnya, bagaimanapun kayanya, bagaimanapun panjangnya umurnya, tetap saja suatu saat dia harus pergi dari dunia. Orang-orang biasa, mereka tidak lama tinggal di dunia. Orang-orang yang luar biasa pun tidak lama tinggal di dunia. Orang yang sakit-sakitan, mengkis-mengkis, itu pun tidak lama tinggal di dunia. Orang yang segar bugar juga tidak akan lama tinggal di dunia. Orang yang kaya raya, punya harta yang tidak bisa dihitung jumlahnya, dia tidak akan lama tinggal di dunia. Orang yang miskin papa, tidak punya apa-apa, juga tidak lama tinggal di dunia. Kenapa hadirin yang mulia? Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita untuk dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita untuk dunia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia bukanlah untuk kita tinggal selama-lamanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia untuk diuji. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dalam Al-Qur'an, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur." Janganlah kamu semua tertipu dengan kehidupan dunia. Janganlah kalian semua ditipu oleh makhluk yang pinter menipu, yaitu syaitan. Di dunia ini kesuksesannya menipu. Semua yang kelihatannya enak, enaknya pun menipu. Makan kelihatannya enak, kalau terlalu banyak nanti menipu, jadi tidak enak. Tidur kelihatannya enak, tapi terlalu banyak nanti jadi tidak enak. Orang kaya raya kelihatannya enak, tapi ternyata juga tidak enak juga. Orang yang hari ini diangkat menjadi raja, sepertinya dia luar biasa. Hari ini diangkat menjadi raja ke atas singgasana, besok diangkat di atas keranda menuju kuburannya. Itulah kenyataan, fakta kehidupan orang di dunia. Realita kehidupan manusia ketika di dunia. Orang-orang yang dulu katanya hebat-hebat, katanya kuat-kuat, begitu mereka sudah meninggalkan dunia, seakan-akan mereka tidak pernah hidup di dunia. Mana Raja Persia yang katanya kekuasaannya hampir separuh dunia? Mana Raja Mojopahit yang katanya menyatukan Nusantara? Mana Bung Karno yang katanya pidatonya memukau semua orang yang mendengarnya? Mana Soeharto
yang kekuasaannya tidak bisa dilengsarkan oleh siapa saja katanya. Ternyata semuanya kalah dengan kematian. Sudah hilang. Ka'allam taghna bil ams. Seakan-akan mereka tidak pernah hidup di dunia. Dan suatu saat kita begitu juga. Seakan-akan kita kayak gak pernah hidup di dunia ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia bukanlah untuk kita berlama-lama di dunia. Bukanlah untuk kita bersenang-senang dengan dunia. Bukan pula untuk kita mengumpulkan harta dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita ke dunia untuk diuji. Untuk diuji. Allah Subhanahu wa taala menguji kita bukan karena Allah belum tahu. Allah Maha tahu siapa yang sukses, siapa yang tidak sukses. Allah tahu. Tapi Allah menguji kita supaya kita sendiri ini tahu sebenarnya kita ini apa dan siapa. Orang mengatakan kita orang soleh, orang mengatakan kita orang takwa, orang mengatakan kita orang terhormat, orang mengatakan kita pejabat, orang mengatakan kita macam-macam gelar. Tapi sebenarnya kita sendiri tahu kita itu orang bagaimana, kita sendiri tahu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menguji kita di dunia ini untuk melihat, untuk biar terlihat siapa dari kita yang paling banyak yang paling baik amalannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia diuji. Jadi apa saja yang datang kepada kita adalah ujian. Kesehatan adalah ujian. Penyakit juga ujian. Kekayaan ujian. Kemiskinan ujian. Rasa senang adalah ujian. Rasa sedih juga ujian. Dihormati orang ujian. Direndahkan oleh orang juga ujian. Dicaci maki ujian. Dipuji-puji juga merupakan ujian. Orang itu dicaci maki merasa diuji, banyak yang paham. Tapi kalau dipuji merasa diuji, banyak yang tidak paham. Orang ketika susah merasa diuji, banyak yang paham. Tapi ketika merasa senang, banyak itu adalah ujian, banyak yang tidak paham. Orang kalau sakit merasa diuji, banyak yang paham. Tapi kalau sehat diuji, sedikit yang paham. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datangnya dunia kepada kita itu merupakan ujian. Siapa yang sukses? Yang sukses adalah orang yang dalam hiruk pikuknya jagat, gonjang-ganjingnya dunia, di berbagai macam suasana dan keadaan, dia selalu taat kepada Allah, selalu tunduk kepada Allah, hatinya bergantung kepada Allah, zahirnya selalu ikut syariatnya yang dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang sukses. Maka kalau ada orang kaya yang hatinya selalu bergantung kepada Allah, zahirnya selalu ikut syariat Allah, semua perintah Allah dikerjakan, semua larangan Allah ditinggalkan, maka dia orang kaya yang sukses. Kalau ada orang miskin, sakit-sakitan, mengkis-mengkis, batuk-batuk, tetapi hatinya selalu bergantung kepada Allah, amalannya ikut Rasulullah, semua perintah Allah dikerjakan, semua larangan Allah ditinggalkan, ini adalah orang sukses. Karena kunci kesuksesan, orang yang dihitung sukses bukanlah yang kaya, bukan pula yang miskin. Orang yang dihitung sukses bukan yang dipuji, bukan pula yang dicaci.
orang yang dihitung sukses adalah orang yang taat kepada Allah. Ini harus dipahami dengan sebenar-benarnya. Makanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, seorang raja di raja yang menguasai seluruh dunia, bukan separuh dunia, seluruh dunia, dengan kekuasaan yang luar biasa. Rakyatnya bukan hanya manusia, tapi binatang-binatang, jin-jin pun jadi rakyatnya. Kalau beliau musyawarah, maka barisan paling depan adalah para manusia. Sop kedua diisi oleh jin-jin. Sop ketiga diisi oleh kucing, harimau, singa, binatang-binatang, semua ikut musyawarah. Kerajaan yang begitu luar biasa. Kalau beliau duduk, payungnya ya, bukan payung seperti kita. Payungnya adalah sop-sop burung yang berterbangan di atas beliau. Kendaraannya bukan pesawat terbang, tapi kendaraannya angin yang menerbangkan beliau. Kalau pesawat terbang bisa jatuh, cuaca buruk, delay. Tapi kalau angin tidak ada delay-delaynya. Kekuasaan yang luar biasa, teknologi yang tidak bisa diikuti siapapun di dunia setelah beliau. Walaupun katanya teknologi zaman sekarang canggih-canggih, tidak ada bandingannya dengan teknologi zamannya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Karena sehebat-hebatnya teknologi sekarang, nggak ada orang bisa terbang naik angin. Sehebat-hebatnya teknologi zaman sekarang, nggak ada orang bisa berbicara dengan burung. Nabi Sulaiman bahasa-bahasa burung, bahasa-bahasa binatang, paham semua. Tapi kekuasaan yang begitu luar biasa, kehebatan yang tidak ada tandingannya, tidak membuat Nabi Sulaiman lupa. Tapi Nabi Sulaiman justru mengatakan, "Ada min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini semua yang tampak dalam kekuasaan saya. Min fadli Rabbi, semua adalah dari anugerah Tuhanku, supaya Allah menguji aku, apakah aku termasuk hamba yang syukur ataukah hamba yang kufur. Maulaya salli wa sallim daiman